نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita dapat berkumpul di majlis ini dalam rangka untuk talabul ilmi syar'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita semuanya dan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala beramal dengan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini, dan kita dimudahkan untuk berdakwah, menjelaskan dan menerangkan kepada umat, kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan kaum muslimat berkaitan dengan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Baiklah ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang memahami tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Jadi para ulama radhiyallahu taala rahimahullahu taala telah menjelaskan kepada kita tentang pembagian tauhid, dan pembagian tauhid ini adalah setelah mereka melakukan penelitian terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuan dari pembagian tauhid ini adalah supaya mempermudah bagi kaum muslimin dan kaum muslimat untuk memahami bagaimana mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan secara terperinci tentang pembagian tauhid tersebut. Adapun para ulama membaginya menjadi 3 bagian: tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, adalah untuk mempermudahkan kita apabila kita ingin mengetahui ada penyimpangan-penyimpangan misalnya yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, apakah dia masuk kategori penyimpangan atau kesyirikan berkaitan dengan rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat. Inilah untuk memudahkan untuk mendeteksi apakah seseorang telah melakukan penyimpangan misalnya berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa pembagian tauhid ini adalah pembagian tauhid yang tidak ada dasarnya, maka para ulama mengatakan bahwasanya ilmu-ilmu di dalam Islam ini semuanya berkaitan dengan al-furu'iyah, misalnya seperti fikih, kemudian akidah, kemudian berkaitan dengan tafsir dan seterusnya. Itu semua adalah setelah penelitian para ulama. Jadi mereka menjadikan ilmu ini supaya dipermudah untuk dipahami oleh para kaum muslimin. Jadi mereka membuat semacam pembagian rukun-rukun, syarat-syarat dan seterusnya. Itu tujuan supaya mempermudah kaum muslimin memahami agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada kita semuanya. Jadi tidak ada unsur-unsur yang lain. Unsurnya adalah untuk mempermudah kaum muslimin memahami akidah yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tauhid itu sendiri adalah kita meyakini keesaan Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan rububiyahnya, kemudian uluhiyah artinya ibadah, dan kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita meyakini 3 hal ini, maka dikategorikan kita sebagai orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang memahami tauhid rububiyah tapi dia tidak memahami al-uluhiyah. Sedangkan tauhid rububiyah itu adalah iqraru bi anna Allah wahdahu wal khaliqu lil alam. Jadi tauhid rububiyah itu adalah seseorang mengikrarkan pada dirinya, diyakini dengan hatinya, dengan diamalkan dengan anggota badannya, diucapkan dengan lisannya, bahwasanya Allah sajalah yang menciptakan alam semesta ini, sebagai pencipta alam semesta ini, baik yang ada di langit
antara langit dan bumi bahkan di dalam bumi. Semua makhluk selain Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim, seorang yang beriman, dia harus mengikrarkan ini, harus meyakini bahwasanya hanya Allah lah yang menciptakan alam semesta. Hanya Allah lah yang menciptakan alam semesta. Hanya Allah lah yang mengatur alam semesta. Hanya Allah yang menghidupkan semua makhluk hidup. Dan yang mematikan semua makhluk hidup hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang memberikan rizki. Jadi yang memberikan rizki kepada kita semua adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita yakini, yang memiliki kekuatan yang tidak ada taranya sama sekali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengikrarkan demikian. Itulah bukti bahwasanya kita mengakui bahwasanya Allah adalah Maha Pencipta atas segala sesuatu. Di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat hewan-hewan yang ada di laut, di darat, ya, yang mereka berterbangan misalnya. Kita tidak bisa memikirkan tentang bagaimana mereka bisa terbang di udara, bagaimana mereka bisa hidup di lautan, yang di sana hukum rimba itu berjalan. Siapa yang kuat memakan yang lemah. Di hutan bagaimana? Ada raja singa, raja hutan yaitu singa yang menindas yang lemah. Dan itu semuanya Allah yang menciptakan. Kenapa ada pemangsa yang memangsa mangsanya? Ada hewan karnivora, herbivora, omnivora. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam jenis dan bentuk serta spesies. Ya. Bahkan kita tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui seluruh jenis-jenis hewan yang ada di atas muka bumi ini. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini dalam diri kita, dengan hati kita, kita ucapkan dengan lisan bahwasanya Allah adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, ya, Ar-Raziqu, Al-Muhyi, Al-Mumit. Kita harus meyakini itu semua. Bahwasanya tidak ada yang menghidupkan, yang mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakini itu semuanya. Dan orang-orang kafir juga mereka meyakini bahwasanya menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah Az-Zukhruf ayat 87. Wa in sa'altahum man khalaqakum la yaqulunna Allah. Dan apabila engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah. Itu mereka yakin. Dan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, Bapak Ibu sekalian, mereka itu yakin yang menciptakan mereka dan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa mereka dikategorikan sebagai orang kafir, orang musyrik? Karena mereka menjadikan sesembahan selain Allah. Ada makhluk yang mereka setarakan kedudukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan patung-patung orang soleh menjadi perantara doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Lata, Uzza, ya, Manat, dan yang lainnya. Bahkan ada ratusan patung yang mereka buat, yang mereka jadikan perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika Fathul Makkah terjadi, maka merekalah karena keteguhan iman mereka setelah didakwahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka merekalah sendiri yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Itulah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tauhid rububiyah ini adalah diyakini juga oleh orang-orang musyrikin, ya, orang-orang musyrikin. Dan orang-orang kafir sekarang, orang-orang non-muslim sekarang, coba kita tanya misalnya, siapa yang menciptakan alam semesta? Mereka akan menunjuk ke atas, yaitu Allah. Adapun ucapan misalnya mereka mengatakan di Indonesia nih, ketika mereka mengucapkan Allah itu mereka menggunakan Allah. Sebetulnya yang di orang-orang non-muslim yang ada di Arab sana, mereka mengatakan Allah sama, dia mengucapkan sama seperti itu. Ya, tapi mereka membuat pengucapan seperti itu supaya membedakan antara mereka dengan kita kaum muslimin. Dan mereka itu meyakini semua, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Bahkan di surah di surah Al-Mu'minun ayat 86 87, "Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim." Sayaqulun lillah. Dan katakan wahai Muhammad, siapa Tuhan ya langit yang 7 dan Tuhan pemilik ars yang agung? Mereka akan menjawab, Allah, milik Allah semuanya. Dan orang-orang kafir terdahulu mereka paham bahasa Arab. Makanya mereka tuh tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka paham Bapak Ibu. Beda sama kita sekarang. Seperti kita sampaikan. Mereka mengatakan la ilaha illallah, alhamdulillah, insyaallah. Kenapa mereka mengucapkan itu? Karena tidak paham. Jika mereka paham, itu nggak akan mereka ucapkan la ilaha illallah. Adapun orang-orang yang didakwai Rasulullah, karena Islam itu berbahasa Arab, diturunkan kepada orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab. Nah, orang-orang kafir Quraisy ketika itu didakwahi oleh Rasulullah dengan menggunakan bahasa mereka. Dan mereka faham. Dimaksud dengan la ilaha illallah. Mereka faham. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan hal tersebut. Ya. Jadi tauhid rububiyah ini adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatan Allah. Nah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala harus kita esahkan. Kita yakini bahwa hanya Allah yang melakukan hal tersebut. Jadi dengan meyakini bahwa hanya Allah lah yang menciptakan segenap makhluk. Jadi kita harus yakini hadirin. Yang mendatangkan mudarat kepada kita, sakit kepada kita, menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar ayat 62. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Adapun manusia misalnya, kenapa mereka harus menikah? Ya akan melanjutkan generasi berikutnya. Ada orang yang menikah belum dikaruniai anak. Menikah ada yang dikaruniai anak laki-laki, ada yang perempuan, ada yang laki-laki dan perempuan. Dan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Ya, Allah lah semuanya menciptakan untuk kita semuanya. Dan hal-hal yang dibutuhkan oleh kita semuanya, rizki, itulah Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan untuk kita semuanya. Coba Bapak misalnya di ladang misalnya, buat galian misalnya. Ya, kita galilah itu ladang tersebut, kemudian turun hujan. Tiba-tiba kita lihat besok itu sudah ada ikan. Dari mana datang? Ya kan? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya kan? Nah, itulah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini itu semua dan kita harus membiasakan diri bahwasanya ketika melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan Masya Allah. Ya, Masya Allah. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ajarkan kepada anak istri kita, keluarga kita, agar mereka meyakini secara benar dengan keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya keyakinan 100%. Bahwasannya ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menyadari. Dan kita harus memberikan pemahaman kepada kaum muslimin dan muslimat. Bahwasanya kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar. Nah, ketika kita sadar, maka ketika itulah kita mudah memahami tauhid. Yang kedua yaitu al-uluhiyah. Jadi ada kaitannya tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, ya, mereka semuanya karena tidak menyadari itu. Dengan kesadaran 100% bahwasanya menciptakan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan orang-orang kafir itu yang ciptakan bukan Allah. Kita syirik. Orang-orang penyembah-penyembah berhala itu ciptaan makhluk Allah juga. Tapi bedanya dengan kita adalah mereka tidak menyadari hakikat mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya mereka nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita kaum muslimin yang nggak mau belajar agama,
yang tidak belajar tauhidullah, tidak membuka Al-Quran dan Sunnah, tidak berusaha untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, ya mereka akhirnya tidak sadar bahwasanya kita adalah ciptaan Allah. Nah, ketika seseorang itu tidak sadar, tidak paham dia tentang tauhid rububiyah ini, dia tidak meyakini secara penuh bahwasanya yang menciptakan dia itu adalah Allah, maka untuk diajak ibadah pun payah. Ajak taat itu payah. Diajak untuk mengatakan sami'na wa ata'na itu sulit. Karena tidak paham. Jadi kalau kita mendakwai mereka, Bapak Ibu, sadarkan terlebih dahulu bahwasanya kita adalah ciptaan Allah. Yang memberikan rizki adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghidupkan kita, yang akan mewafatkan kita nanti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan ke barat, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus pahami, Bapak Ibu sekalian, ya, dengan pemahaman yang bagus, yang benar, agar supaya ibadah yang kita lakukan ibadah yang memang betul-betul murni karena kesadaran diri kita terkait tentang tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah sadar, sudah paham tentang bahwasanya hanya Allah lah yang menciptakan diri kita dan semua hal yang kita butuhkan, maka ketika itu kita dikatakan orang yang mengesahkan Allah dalam segala perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita manusia misalnya, kita punya kuasa misalnya untuk kita misalnya punya kuasa dalam rumah tangga misalnya. Ya kan, atau di perusahaan misalnya. Punya kuasa karena kita punya jabatan di situ misalnya. Kita punya kedudukan di situ. Kita bisa mengatur anggota kita. Tapi kan tidak semua apa yang kita perintahkan mereka jalankan. Kenapa? Karena kekuasaan kita terbatas. Lain dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau Allah mengatakan kita sakit, sakitlah kita. Kalau Allah mengatakan sembuh, maka sembuh. Kita kan nggak bisa bilang kamu sakit, kamu sembuh, nggak bisa. Karena yang bisa menjadikan seseorang itu datang mundur kepada dia atau mencabutnya dari dirinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin. Kita harus yakin itu. Makanya surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita memiliki suatu hal yang kita itu berhak untuk dipuji, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berhak daripada itu. Kenapa? Kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita lihat misal ada buatan manusia. Nah, perbedaan ciptaan manusia dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia menciptakan sesuatu dari bahan baku yang Allah ciptakan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu dari sesuatu itu memang gak ada sama sekali sebelumnya. Bayangkan coba kita manusia. Ada berapa persendian yang kita miliki? Golongan darah kita berbeda-beda. Ada jantung di sana, ada paru-paru di sana. Dan manusia Allah berikan kepada mereka ilmu untuk meneliti. Akhirnya mereka itu bisa untuk operasi jantung, kemudian operasi paru-paru dan seterusnya. Itu Allah yang memberikan kepada mereka ilmu. Ya, walaupun itu dilakukan oleh orang-orang kafir, dan itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus meyakini hal tersebut. Sehingga kita melihat apapun yang ada pada diri kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, kenapa sebabnya? Karena tidak sadar dia. Berkaitan dengan segala sesuatu itu Allah lah yang menciptakan. Ya. Orang-orang yang nggak sholat misalnya. Orang-orang yang berbuat kesyirikan misalnya. Orang-orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran. Kenapa mereka lakukan? Karena tidak meyakini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta, yang mengawasi dimanapun dia berada. Allah sudah berikan rizki kepadanya, kepada mereka, tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan apa? Ini semua adalah hasil dari ilmu yang saya miliki. Persis dengan orang-orang kafir terdahulu. Ketika ditanya, ini semua yang kamu dapatkan dari siapa? Hada min ilmin indi. Ini karena ilmu yang saya miliki.
kelihayan saya dalam berdagang dan seterusnya. Akhirnya mereka memiliki apa yang mereka miliki ketika itu. Mereka tidak menyadari. Sedangkan kita, Allah sering mengingatkan dalam Al-Quran berkaitan dengan penciptaan dan dikaitkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak di Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berkaitan dengan tauhid rububiyah ini, Rasulullah juga mengatakan secara fitrahnya dalam hadis Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Tidaklah ada seorang anak yang dilahirkan kecuali mereka di atas fitrahnya, yaitu mereka meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua. Kalau misalnya ada orang anak non muslim itu dibiarkan dia segitu, dia akan meyakini ada yang menciptakan. Ya, ada yang menciptakan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pemahaman tauhid yang benar berkaitan dengan segala perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Kita lanjutkan kajian kita tentang tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah. Ini sudah kita jelaskan tentang tauhid rububiyah, sekarang tauhid al-uluhiyah. Ini maksud tauhid al-uluhiyah adalah ifradullah ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas segala jenis ibadah. Ya, kita semua esahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah ini tidak boleh kita tunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tauhid uluhiyah, maka dia harus menjaga niatnya agar tidak diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedangkan al-uluhiyah atau al-ubudiyah ini merupakan lanjutan dari tauhid rububiyah. Setelah kita mengakui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yang menghidupkan dan yang mematikan semua makhluk, ya, maka lanjutan berikutnya tauhid adalah tauhidul uluhiyah. Kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua ibadah yang kita lakukan. Ya, kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tujukan semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antara adalah kita meyakini atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salat kita, puasa kita, dan amal-amal yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi secara ringkas tauhid al-uluhiyah ini adalah berkaitan dengan pengesaan seorang hamba dalam segala hal ibadah yang dia lakukan. Dia harus mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara ibadah itu yang dikatakan Syekhul Islam ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardah. Ya, segala jenis nama yang digunakan untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal aqwali wal a'mal. Dari segala ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Baik yang perbuatan dan ucapan itu yang batin ataupun yang zahir. Ya. Inilah pengertian ibadah. Jadi ibadah ini pada intinya adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.
jika ditetapkan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu adalah merupakan ibadah, maka kita katakan itu adalah ibadah. Yang otomatis Al-Quran dan Sunnah itu berarti dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diutus untuk menjelaskan Al-Quran dan menjelaskan As-Sunnah. Dan As-Sunnah ini menjadi perincian dari hukum yang ada di dalam Al-Quran, dijelaskan secara terperinci dalam As-Sunnah Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di Al-Quran disebutkan aqimus shalah, dirikanlah salat, maka Rasulullah jelaskan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hanya menyampaikan apa yang dirisalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menyampaikan. Jadi ibadah semua itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara sesuatu, tidaklah berbuat sesuatu berkaitan dengan syariat Islam kecuali itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita harus tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi dan rasul mereka diutus itu adalah untuk agar supaya para umat di zaman mereka masing-masing hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Tidak boleh menyetarakan hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah dengan makhluk. Ya, makhluk itu kita setarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa dalam surah Al-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak kuciptakan jin dan manusia. Kenapa disebutkan jin kemudian manusia? Karena diciptakan jin terlebih dahulu baru manusia. Nah, sebelum jin dan manusia adalah malaikat. Ya. Jadi malaikat diciptakan oleh Allah dari nur, dari cahaya. Dan malaikat Allah berikan akal dan tidak diberikan nafsu. Makanya mereka taatnya itu totalitas. Tidak ada penyelewengan sedikit pun. Tidak ada kemungkaran yang mereka lakukan. Semua yang Allah perintahkan semua dikerjakan oleh mereka. Semua yang Allah perintahkan semua dikerjakan oleh mereka. Sedangkan manusia, jin dan manusia dibekali oleh Allah akal, dibekali nafsu juga. Ada nafsu yang menyebabkan mereka nafsu syahwat. Jadi malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak membutuhkan apa yang kita butuhkan. Lain dengan jin dan manusia, manusia dan jin itu punya syahwat, punya nafsu, punya hawa nafsu. Makanya ada yang menjadi jin yang taat atau manusia yang taat, dan sebaliknya ada yang ingkar, ada yang ingkar. Makanya surga dan neraka itu diciptakan untuk jin dan manusia. Adapun malaikat butuh apa enggak mereka? Butuh surga apa enggak? Karena mereka sudah makan, tidak ada mereka nafsu makan. Untuk makan itu tidak ada mereka. Ya kan? Nah, demikian. Jadi para malaikat adalah mereka orang-orang yang diciptakan Allah khusus untuk beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia dan jin dan manusia mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan-cobaan. Dengan cobaan-cobaan yang Allah berikan. Siapa yang melewati cobaan dan ujian tersebut, artinya dia menjadi orang yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengesahkan segala ibadah yang Allah perintahkan. Maka mereka termasuk orang-orang yang masuk surga. Dan sebaliknya demikian, ketika mereka ingkar, mereka tidak beriman, tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Jelas, hukum pasti. Jadi hukum Islam itu hukum pasti, Bapak Ibu sekalian. Bukan hukum yang tidak pasti. Apa lawan pasti? Relatif. Ya? Apa?
ya nisbi ya, tidak jelas. Enggak, Islam itu jelas. Sholat gimana caranya? Sudah ada hadis menjelaskan tentang bagaimana sholat. Tauhid kepada Allah, banyak ayat-ayat dan hadis. Ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, kamu tahu nggak hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa? Hak Allah itu adalah ibadahi, esakan Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat kesyirikan. Hak hambanya itu adalah Allah memasukkan surga orang-orang yang memenuhi kewajibannya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan. Jadi kita berusaha hadir dirahmati Allah. Ketika kita menghadiri kajian-kajian tentang tauhid, itu jangan merasa bosan. Ya, jangan merasa bosan. Kenapa? Karena yang kita pelajari ini adalah permasalahan yang paling besar, yang paling agung, yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Jadi jangan merasa bosan. Ini udah biasa ini. Rububiyah, uluhiyah udah paham. Tauhid ini sudah paham. Jangan seperti itu ada terucap pada hati kita. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalamnya adalah berhala. Masuk di dalamnya adalah orang-orang yang mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha untuk menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus berusaha untuk menjadikan diri kita orang-orang yang menjaga tauhid al-uluhiyah. Kita harus esahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah yang kita lakukan. Mau sholat kita, niat kita harus kita jaga. Jangan sampai masuk riya, jangan masuk ya sum'ah, dan sampai itu masuk pada diri kita. Sebelum kita sholat kita harus betul-betul jaga. Ya, kita sholat malam misalkan ibadah. Begitu masuk kerja pagi, ya kenapa kalau tadi malam saya sholat begini. Kita ceritakan apa namanya itu Pak? Syirik apa tidak? Iya, sum'ah. Ria kita kan ingin dipuji oleh manusia. Oh, masya Allah, Bapak ini luar biasa. Ya kan? Sholat duha, ibadah kan? Ibadah. Kita harus jaga. Dan semua ibadah misalnya infak, sedekah itu termasuk ibadah. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menyantuni anak yatim, membantu sekolah-sekolah agama, bangun masjid, itu kan semua ibadah. Sebelum kita letakkan, niat kita harus karena Allah Subhanahu wa taala. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan wakaf kita besar, infak kita besar, hilang gara-gara kita ingin dipuji oleh manusia. Itu ibadah Bapak Ibu sekalian. Kita berusaha menjaga agar supaya tidak masuk riya dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berusaha gitu. Karena inilah menjadi penentu nanti di hari kiamat. Apakah murni ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau ada hal-hal lain yang menjadikan kita orang-orang yang merugi. Ya, orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena kita tidak menjaga niat kita. Ya, tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu ada uslub, ada dakwah, ajakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan tauhid al-uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam segala ibadah yang kita lakukan. Di antaranya adalah surah An-Nisa ayat 36. Allah memerintahkan agar kita beribadah hanya kepadanya dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan janganlah berbuat kesyirikan
dengan apapun. Juga dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas ubudullaha rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia. Jadi ini seruan ini adalah kepada seluruh manusia. Yang mukmin ataupun yang non mukmin atau kafir. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian, yaitu yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi dikaitkan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah adalah menciptakan. Yang menciptakan, Allah menciptakan, maka beribadah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, janganlah kalian jadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk-makhluk yang disetarakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berkaitan dengan perbuatan yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengetahui perkara-perkara yang gaib yang tidak bisa diindra dengan panca indera kita. Jangan sampai sekali-kali kita punya keyakinan ada makhluk Allah yang bisa menerawang ini dan itu. Nah, makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, man ata'arrafan fasa'allahu fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi paranormal, dukun, ya kan? Dia bertanya tentang sesuatu dan dia membenarkan sesuatu tersebut, maka dia diponis sudah ingkar, kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang dimaksud? Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Sudah keluar dari Islam dia. Gara-gara dia bertanya tentang perkara yang gaib. Oh mbak, kemarin kereta saya hilang di sini misalnya. Tanya begitu. Kemudian dibilang, oh yang ambil si fulan. Dibenarkan, otomatis dia kufur dia. Tapi kalau teman dia keluar dari Islam, itu perlu ditegakkan hujah. Bisa jadi dia belum tahu tentang masalah hal tersebut. Kita tegakkan hujah kepada dia. Ya, makanya harus kita ingatkan saudara-saudara kita yang masih doyan datang ke paranormal. Itu sebutan dari orang-orang yang apa? Yang kurang orang pintar dan seterusnya. Itu sama dia. Orang apa namanya istilah lainnya? Orang tua misalnya. Ya datang ke orang tua. Itu hati-hati, orang tua. Banyak orang tua ya. Kita anggap orang tua biasa yang apa? Rupanya orang tua yang bisa menerawang hal-hal yang gaib. Itu semua adalah penipuan hati. Penipuan itu. Jika mereka tahu tentang perkara yang gaib, kenapa nggak mereka cari itu harta-harta korun yang terpendam di bumi? Dicarinya misalnya, ini ada lumbung emas ini. Kenapa dia nggak cari itu? Kenapa dia mesti bekerja seperti rumahnya pun misalnya terkadang biasa-biasa aja, atau misalnya apapun ya biasa-biasa? Kenapa dia tidak cari yang halal? Kenapa dia tidak cari langsung yang memang pundi-pundi emas di situ, kita digalinya dia dapat bisa beli ini dan itu kan? Karena itu tadi, syaitan itu tidak akan memberikan sesuatu bantuan kepada mereka dengan secara gratis, itu nggak ada. Itu pasti ada imbalannya. Makanya jika ada seorang, kita katakan dukun misalnya, mereka punya kesaktian misalnya dikenal di kampung tersebut, maka kesyirikan dan kekufuran mereka tuh tinggi dan sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Al-Quran dibuatnya dimasukkan ke dalam WC, dipijamnya ketika dia mandi dan seterusnya. Banyak. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dalam permasalahan-permasalahan seperti itu. Diri kita, keluarga kita, dan keturunan-keturunan kita. Itu kita harus doakan Pak, keturunan kita nanti yang belum lahir. Doakan mereka yang sudah lahir, anak-anak kita, yang belum lahir, cucu-cucu kita, dan seterusnya. Itu kan didoakan. Sebagaimana doa Nabi-Nabi terdahulu, mendoakan anaknya, cucunya, dan orang-orang setelahnya agar supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua adalah ikhbaru subhanahu annahu khalaqal khalqa li'ibadati. Pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala, pengabaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah menciptakan makhluk untuk beribadah hanya kepada. Dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak menjadikan jin dan manusia kecuali mereka akan beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36 tadi, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Ya, jadi rasul itu diutus untuk mendakwakan tauhid. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berbuat kesyirikan. Harus kita jelaskan. Kita buat poster-poster di rumah tentang tauhid. Macam-macam tauhid, bagaimana ayat-ayat dan hadisnya kita sebutkan. Ketika datang tamu saudara-saudara kita, tahu mereka, oh begini begini Islam yang sebenarnya. Ternyata dakwah Rasulullah begini. Tentang hadis tentang mendatangi dukun itu adalah bisa menyebabkan kekufuran seseorang. Tulis. Buat poster-posternya di rumah, dibagikan ke masjid-masjid. Ke pasar-pasar itu, Pak, bagikan. Para pengunjung orang yang di pasar, bagikan. Begitu cara, itulah dakwah tauhid. Kita nggak punya kesempatan mungkin untuk berdakwah kepada mereka secara mungkin megang mic misalnya, sampaikan ke dakwah. Mungkin karena kesibukan kita dan lain hal sebagainya, maka caranya begitu. Kita bagikan misalnya 1 rim ini berapa, 500. Kita bagikan untuk di pasar ini, di masjid ini. Bagikan aja. Mungkin ada 1-2 orang yang mendapatkan hidayah karena poster yang kita bagikan untuk COVID berkaitan dengan dakwah tauhid ini, ya, tentang bahaya-bahaya kesyirikan. Bagaimana seorang muslim itu beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah itu bagaimana? Ya kan? Kita akan mendapatkan pahala dari situ. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat Al-Qur'an yang kita jelaskan tadi bahwasanya dikaitkan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tapi memang rububiyah ini harus kita paham betul-betul. Ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Cobalah kita dapat rezeki, kita gajian misalnya bulanan misalnya kan, kita harus ingat ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita bekerja sebulan penuh. Kita berjualan, kita ingat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan situ kita belajar untuk mengingat senantiasa semua yang Allah berikan, semua yang kita dapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan istri yang salihah itu anugerah dari Allah. Memiliki anak yang salih dan saleh juga dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ingat. Kita sehat Bapak Ibu sekalian, kita bangun pagi kita bisa buka mata, kita bisa melihat, itu anugerah apa tidak? Anugerah. Kita ingat senantiasa. Jadi kita belajar dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan tauhid. Jangan cuma sekedar kita belajar tapi kita tidak aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita senantiasa ingat. Ya, dapatkan kita kesehatan itu rezeki pemberian dari Allah. Kita ucapkan alhamdulillah. Kita sehat, anak kita, istri kita semua sehat. Kita ingat, ucapkan alhamdulillah. Nah, dengan demikian kita harus lebih semangat lagi beribadah. Sebelum adzan dikumandangkan datang, itu buktinya seorang yang mentauhidkan Allah. Belum ada di mana sudah datang di sana. Ketika ada kita terbang langsung segera beres-beres kita berangkat ke masjid. Ibu-ibu langsung segera sholat di rumah. Sholat sunnah dulu baru sholat wajibnya. Begitu caranya. Itulah kita seorang yang mentauhidkan Allah begitu. Sama dengan Rasulullah dan para sahabat yang mereka sudah mencontohkan kepada kita ya sesuatu yang terbaik untuk kita jadikan sebagai teladan. Ya, jadi jangan sebatas kita belajar, oh tahu saya ini menyebutkan lainnya tahu ini. Tapi aplikasi yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Kita hafal Al-Quran dan hadisnya, tapi kita tidak kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya nggak ada apa-apanya. Belajar kita sudah berpuluh-puluh tahun misalnya, kita sudah banyak baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, hadis dan seterusnya. Tapi kita tidak ingat, tidak kita aplikasikan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang kita contohkan tadi. Pokoknya segala sesuatu kita sehat itu ingat.
Alhamdulillah, pagi ini saya bisa bangun. Berapa banyak orang-orang yang mereka terbaring di rumah sakit. Terbaring mereka di rumah sakit, ya kan? Dengan waktu yang lama. Kita alhamdulillah masih bisa kita menggerakkan kaki kita. Kadang kalau bersilah agak-agak pegel-pegel juga kan. Lama duduk itu agak pegel-pegel. Itu Allah sudah peringatkan kepada kita. Bahasanya Allah kurangi sedikit-sedikit nikmat tersebut. Lapar kita naik asam lambungnya kan. Makan apa nggak bisa. Itu peringatan bagi kita. Makanya kita harus ingat bahwasanya kita ini tidak selamanya hidup. Kita ada masa di mana kita akan meninggalkan dunia ini. Itu suatu yang pasti Bapak Ibu sekalian. Jangan kita berkeinginan saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Jangan. Seseorang itu keberkahan itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan kita tahu batas kita itu 60 sampai 70 tahun. Jadi harus semangat beribadah itu lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Harus semangat kita dalam beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak nanti kita akan menyesal. Allah berikan waktu untuk kita untuk beribadah, tidak kita gunakan dengan sebaik-baik. Akhirnya kita termasuk orang-orang yang merugi. Jadi tauhid rububiyah dan uluhiyah ini harus kita pahami dengan baik. Nah, secara simpelnya itu adalah tauhid rububiyah itu adalah kita mengesahkan Allah dalam segala perbuatan Allah. Contohnya adalah menciptakan. Kita harus yakin yang menciptakan hanya Allah. Yang kedua, Allah yang maha memberikan rizki. Bahasanya rizki yang kita terima itu, rizki itu bukan hanya duit Pak. Kesehatan, kedamai kita hidup di kampung kita masing-masing. Sama anak kita bisa kumpul ngobrol bareng, kita bisa berbicara, bisa mendengar dan seterusnya, kita bisa melihat, itu anugerah, itu rezeki. Kita sandarkan itu semua datang dari Allah SWT. Yang menghidupkan kita, yang mewafatkan kita adalah hanya Allah SWT. Mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menciptakan alam semestanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa bangga diri misalnya. Kita pakar dalam pertanian misalnya. Ya, pertanian misalnya. Oh, saya begini cara bertani yang bagus. Kita kasih ini dan itu, akhirnya berkembang dia, tumbuh dia dengan baik. Ingat, karena Allah lah itu bisa tumbuh. Bukan karena pupuk yang Bapak Ibu letakkan di tanah, di bibit tersebut. Bukan. Kita sadarkan semuanya kepada Allah semua. Kemudian setelah kita mendirikan dalam segala perbuatan Allah, nah ibadah kita ini harus semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cek semua ibadah yang kita akan lakukan harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini kajian yang dapat kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari ikhwan dan akhwat. Sambil dimakan. Minum. Tentang orang yang beralasan dengan perbuatan Allah, misalnya dia pelaku maksiat, ya. Dia seorang misalnya suka berjudi, suka ya bermaksiat lah misalnya. Itu dia beralasan dengan bahwasanya ini kan udah ditakdirkan Allah, aku gini. Ini kan yang gerakkan Allah. Nah, bagaimana kita cara menasihatinya Ustaz? Yang kedua Ustaz, kemudian bagaimana tutur Rasulullah ketika dipuji seorang teman kita, muji, Masya Allah, wah nggak cocok kawan ini gitu. Gimana Ustaz? Tuntunannya dalam menjawab puji seperti itu. Yang pertama adalah berkaitan dengan orang yang melakukan maksiat. Ya, lantas dia beralasan ini kan saya lakukan ini karena atas kehendak Allah. Kalau tidak, saya nggak mungkin melakukan seperti ini kan. Begitu alasannya kan begitu. Segala sesuatu ditakdirkan
Karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerak, betul. Itu memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bergerak. Tapi jangan lupa Allah memberikan kita akal, berikan kita hati untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kita tahu bahwa Rasulullah juga menjelaskan ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabat bahasanya kita semuanya sudah ditentukan surga dan neraka, tepat duduknya surga atau neraka. Kemudian ada sahabat mereka mengatakan, kalau begitu kami bertawakal saja ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? La, ya, tidak. Maka kata Rasulullah adalah i'malu kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tidak, wahai para sahabatku, ya, adalah kalian beramal karena sesungguhnya segala sesuatu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang kira-kira dia ingin masuk ke surga atau neraka, dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mau kemana? Ya kan, kita mau kemana? Kalau kita ingin ke surga, maka kita beramal amal kebaikan. Dan kalau dia misalnya melakukan maksiat, kemungkaran, dia balas demikian, maka kita katakan hujah yang dia sampaikan itu adalah hujah yang lemah. Kenapa yang lemah? Karena yang melakukan itu siapa? Kan dia yang melakukan, bukan Allah yang melakukan, kan? Dan dia apa tahu bahwasanya takdir dia itu adalah dia orang jahat, dia melakukan kemungkaran? Kan tidak, dia kan tidak tahu. Nah, kan kita diberikan akal dan hati itu supaya kita berpikir bahwa kita sebagai seorang muslim yang ingin masuk ke dalam surga, maka kita harus berusaha melakukan yang terbaik. Kalau kita disiksa, itu kan yang melakukan kita. Berarti Allah tidak melakukan kezaliman sedikit pun di situ. Tidak melakukan kezaliman, sama dengan orang-orang kafir. Sudah didakwai Islam, ya kan? Sudah Allah dakwah Islam kepada mereka. Sementara mereka juga masih tetap mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sudah. Kalau mereka masuk dalam neraka sudah jelas. Dakwah Islam sudah sampai ke telinga mereka. Jadi tidak ada alasan lagi mereka untuk mengatakan itu sudah takdir Allah. Apa yang ditakdirkan Allah kita kan nggak tahu. Apakah kita termasuk orang yang beriman atau yang orang-orang yang kafir? Kan itu atas pilihan kita. Kita mengamalkan agama Islam ini karena orang tua kita muslim dua-dua. Kita mengamalkan Islam ini, kita berusaha menjadi orang yang terbaik, itu kan pilihan kita. Dan pilihan kita ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Coba misalnya kita sekarang ini azan dikumandangkan Isya, kita di rumah aja. Sebetulnya kita mampu untuk berangkat ke masjid. Kira-kira kalau ada orang yang di rumah, azan ke masjid, dua-dua bisa dilakukan kan? Kalau kita pilih di rumah, berarti kita pilih termasuk orang-orang yang tidak sholat. Siapa yang melakukan itu? Kita yang melakukan. Misalnya di depan kita ini ada minuman. Yang satu misalnya ini susu, yang satu ini ada racunnya. Jika kita ngambil susu, kita sehat. Ngambil racun ngapain? Jadi apa kita? Meninggal kita kan? Kan pilihan. Gak ada kita mengambil susu tiba-tiba bergeser kecuali kita kerasukan misalnya. Ya kan? Dirasuki jin misalnya. Ini pilihan Bapak Ibu sekalian. Hidup kita ini pilihan. Dan pilihan kita ini ya tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kehadiran kita di sini. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kita akan duduk begini model duduknya. Kita berkumpul di rumah Pak Sugiarto. Teman-teman datang dari air batu dan lain tempat lainnya. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah, ketika sebelum langit dan bumi diciptakan, berarti kita sudah ada apa belum? Manusia sudah ada? Belum ada. Langit bumi belum diciptakan. Jadi manusia dan jin itu belum ada. Ya kan? Jadi takdir itu di Allah Subhanahu wa taala ciptakan atau tentukan 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian itu ya yang pertama. Jadi tidak ada seorang yang diterima beralasan dengan takdir. Tidak diterima. Ya, beralasan dengan takdir itu bukan beralasan. Kita mengatakan ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan musibah. Ya, musibah. Contohnya misalnya kita sakit misalnya atau misalnya kita terjatuh, itu ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kata, oh kok seandainya saya jalan begini kan saya nggak kepleset misalnya.
itu nggak usah dibahas lagi. Seandainya, ya itu kata Rasulullah adalah membuka jalan pintu-pintu syaitan. Ya, jadi kita harus berusaha untuk memahami takdir ini dengan baik. Karena Bapak Ibu sekalian, jika kita memahami rukun iman ini yang 6 ini, di antara adalah takdir baik dan buruk ini, insya Allah hidup kita ini damai, aman. Kenapa? Karena kita tahu segala sesuatu yang terjadi pada diri kita dan yang ada di alam semesta ini adalah karena takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah tentang dipuji oleh teman-teman kita. Ketika kita dipuji, maka kita katakanlah dan kita harus punya perasaan bahwasanya ini tidak layak kita menyedang pujian ini. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa di balik pujian yang mereka ucapkan. Bisa jadi keburukan-keburukan Allah tutupi di mata mereka sehingga mereka tahu kita itu adalah baik. Makanya kata Rasulullah, apabila kita dipuji kita berdoa, ya Allahumma anta alam minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, Engkau telah mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri, dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari yang mereka sangkakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku. Ya, dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka. Itulah hadis yang ucapan harus kita ucapkan tatkala kita dipuji oleh teman-teman kita. Artinya apa? Kita sandarkan ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pas ya. Yang saya yang paling jago misalnya. Saya yang begini. Itu tidak boleh. Jangan timbul perasaan-perasaan seperti itu. Dan kita jangan juga membiasakan memuji-muji orang di depan orang tersebut. Jangan. Ya, jangan kita memuji teman-teman kita di depannya. Kita pujilah di belakang. Itu lebih bagus karena menjaga perasaan atau menjaga supaya teman kita tidak terbang misalnya. Artinya mereka tidak merasa ujub dengan diri mereka. Ya, kita melihat ada kelebihan yang pada teman kita doakan. Barakallahu fika. Dan kita dipuji jangan terlalu terlalu pas itu memang saya lah orang yang satu-satunya. Itu tidak boleh kita ucapkan seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan? Ibu ada pertanyaan? Habis? Ada. Oh ada. Nah silakan Ibu. Udah habis waktu. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.